Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, yang secara khusus kita akan membahas materi-materi pembelajaran Al-Qur'an dengan menggunakan metode As-Surasmaniyah. Sebuah metode hasil riset yang cukup lama ya, tentunya puluhan tahun, sehingga saat ini metode As-Surasmaniyah insya Allah sudah lebih baik, sudah lebih sempurna ya, dibandingkan dengan awal permulaan ditulis ya sekitar tahun 1995 yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi penggalan pertama, yaitu huruf hijaiyah ya. Bagaimana agar kita bisa mempraktekkan bacaan huruf hijaiyah ini secara baik dan benar, khususnya bagi para pemula yang ingin belajar membaca Al-Quran, juga tentunya sahabat-sahabat pengajar Al-Quran. Bagaimana agar kita mampu mengajarkan huruf hijaiyah ini kepada para murid kita ya, peserta didik kita, dalam waktu yang cukup singkat, yang relatif singkat, bisa mempraktekkan, bisa memahami, bisa menguasai huruf hijaiyah ini. Nah, dalam metode As-Surasmaniyah ini ya, pertama dengan cara talaqi musyafahah, yaitu mencontoh, mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat ya, melalui talaqi dan musyafahah. Demikian juga sejak awal metode As-Surasmaniyah ini menggunakan talaqi musyafahah, di mana seorang guru sangat aktif mengajarkan materi-materi kepada para peserta didik. Nah, sekarang bagaimana mengajarkan huruf hijaiyah ini agar dalam waktu relatif singkat ya, tidak terlalu banyak memakan waktu ya, tetapi bisa mempraktekannya, menghafalnya, menguasainya secara baik dan benar. Nah, dalam metode As-Surasmaniyah pertama adalah klasikal. Kemudian setelah klasikal itu dengan dilanjutkan free part. Waktunya juga ya tentunya beragam ya. Kalau untuk dewasa biasanya nggak cukup tuh satu pertemuan 1 jam ya, bisa 1 jam setengah ya, bisa 2 jam, apalagi tambah dengan ngobrolnya ya, asik tentunya ya. Nah, untuk anak-anak ya paling ya 1 jam cukup ya, lihat kondisinya. Nah, pertama tadi metode As-Surasmaniyah pertama adalah dengan klasikal, di mana diupayakan kita yang mengajar itu punya alat peraga ya. Setiap materi-materi utama ada alat peraganya untuk memberikan contoh langsung bacaannya kepada para peserta didik. Nah, ketika menampilkan huruf hijaiyah ini secara klasikal, kemudian dibagi 3 cara mengajarkannya. Yang pertama itu BC ya. Yang kedua itu pertama BS, kedua BC, ketiga FT. Nah, ini istilah-istilah yang saya buat ya. BS itu apa? Oh, baca semua ya. Kedua itu BC, oh baca cicilan. Kemudian FT itu fokus target ya. Biasanya untuk dewasa ya, satu pertemuan itu sudah bisa, sudah memahami. Bahkan saya punya pengalaman menarik ya. Ini sebuah motivasi bahwa Al-Quran itu memang mudah untuk dipelajari. Kenapa? Allah sendiri yang menjamin kemudahannya ya. Bisa dilihat pada surah Al-Qamar ya, sampai diulang 4 kali ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir ya.
sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran, ya adakah orang yang mempelajarinya? Pada saat itu saya punya murid, ya seorang murid, ya baru kenal. Beliau namanya Pak Bambang, ya dari Jawa Tengah, tetapi beliau lagi cuti kerjanya di Afrika Utara, cukup jauh, ya pulang ke Indonesia cuti, pengen bisa baca Quran. Kemudian ketemu saya, hanya bilang saya punya 6 pertemuan, bisa nggak bisa baca Quran? Insya Allah bisa, gitu. Ternyata betul, ya janjian cukup jauh dulu, ya saya tinggal di Gandul, ngajarnya di Cibubur. Jadi 6 pertemuan itu ternyata bisa baca Quran dengan metode Asyur-Rasmaniyah ini. Nah, pertama kita praktekkan BS, ya sebagai bahan pengajaran, ya BS itu berarti baca semua, ya guru membaca, kemudian murid mengikuti. Jadi misalkan alif, alif, ba, ba, ta, ta, sa, sa. Nah ini pertama gitu, ya. Jadi seorang guru, ya membacakan satu materi, kemudian diikuti oleh muridnya, dibacakan seluruhnya, yaitu huruf hijaiyah dari pertamanya. Saya coba praktekkan dulu, ya. Nanti tinggal diulang-ulang, disimak. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dod, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah ini huruf hijaiyah. Nah caranya tadi mengajarkannya, yaitu BS itu baca semua, ya baca semua, guru satu baca, kemudian peserta didik ikutin, ya. Alif, alif, ba, ba, ta, ta, sa, sa, dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua, ya dilanjutkan dengan BC, baca cililan. Untuk apa? Untuk memantapkan, ya. Termasuk tadi huruf hijaiyah ketika BS itu diulang minimal 3 kali, ya. Lebih baik lagi sampai 7 kali. Nah kemudian BC baca cicilan itu per kotak, ya. Jadi 4 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 4 huruf, 4 huruf, terakhir 3 huruf, ya. Kemudian praktekkan alif, ba, ta, sa. Nah ini namanya baca cicilan, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dod, ta, dha, ain, ghain, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, fa, qaf, kaf, lam, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, mim, nun, waw, ha, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya, lam alif, hamzah, ya. Nah ini cicilan, ya. Kemudian dengan metode Asyur-Rasmaniyah ini, ya cicilannya itu kemudian diperkuat, ya diperkuat, diulang-ulang dulu. Misalkan contohnya itu alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, jim, ha, kho, jim, ha, kho, jim, ha, kho. Kemudian digabungkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Nah ini cara mempraktekkan membaca huruf hijaiyah, ya. Sehingga dengan mode seperti ini, yakin tentunya, ya satu pertemuan itu bisa selesai untuk orang-orang dewasa. Kenapa? Karena ini sudah dipraktekkan, ya. Beda tentunya kalau untuk anak TKA, TKB, ya waktunya agak diperpanjang. Tetapi untuk dewasa kita yang belajar membaca Quran dari pemula, ya dengan mempraktekkan seperti ini,
insya Allah sangat-sangat bisa ya untuk membaca Quran ya secara baik dan benar. Nah, tadi saya sampaikan pada pengantar ya, kenapa dalam metode As-Surasman ini mulai dari huruf hijaiyah, karena tadi alasannya agar bacaannya lebih bagus, lebih fasahat ya. Kenapa? Dengan mempraktekkan huruf hijaiyah ini bacaannya kembali ke bacaan murni tadi, alif, ba, ta, sa dan seterusnya ya. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran Fawatil Suwar, pembuka surah, itu menggunakan huruf hijaiyah dan cara membacanya dikembalikan kepada huruf hijaiyah. Misalkan ya, kalau surah Yasin kan sudah paham semua ya. Kenapa? Karena umumnya di Indonesia hampir tiap malam Jumat itu baca Yasin. Acara-acara ya keagamaan, tahlilan segala macam baca surah Yasin ya. Nah, dengan mempraktekkan huruf hijaiyah ini, baca Yasinnya akan lebih bagus. Kenapa? Oh, itu ada huruf ya dan sin ya. Kan masih ada juga yang membacanya yasa gitu, keliru. Kenapa? Karena itu huruf ya dan sin. Nanti tinggal lihat, kalau huruf ya-nya itu kan tidak ada alisnya, itu pasti dibaca 2 harakat. Huruf sinnya ada alisnya, pasti dibaca 6 harakat. Sehingga dengan memahami huruf hijaiyah itu tinggal mempraktekannya. Yasin. Nah, seperti itu. Kemudian ada awal surah Toha, huruf to dan ha. Tinggal baca Toha. Termasuk alif lam mim misalkan. Di awal surah Al-Baqarah itu ada huruf alif, ada lam, ada mim, kemudian di atas lam mim ada alisnya. Nah, cara bacanya kembali ke huruf hijaiyah sehingga akan terbaca alif lam mim. Nah, dan seterusnya. Ini kenapa alasan metode As-Surasman ini mulai dari huruf hijaiyah ya, supaya tadi cara pengucapannya lebih baik, lebih bagus, lebih fasahat dibandingkan mulai dengan harakat fathah. Kemudian kita akan terhindar kesalahan baca ketika kita membaca Fawatil Suwar ya, pembuka surah ya, yaitu awal surah yang dimulai dengan huruf-huruf munqathah, huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini beberapa poin utama ya. Kita mulai mempelajari Quran mulai dari huruf hijaiyah ya. Kemudian dengan memahami ini ya, sebagai pengantar awal bahwa kesulitan pertama di dalam belajar membaca Quran ini adalah menguasai huruf hijaiyah ini. Nah, setelah menguasai huruf hijaiyah ini tentunya akan lebih mudah lagi, yaitu nanti akan kita lanjutkan pada huruf hijaiyah berharakat fathah. Sebagai pengantarnya adalah tadi kembali untuk mempraktekannya ya, baik yang mengajar maupun yang belajar. Sistemnya dengan tadi pertama adalah klasikal ya, dengan BS, baca semua satu huruf diulang-ulang, kemudian masuk BC, baca cicilan ya, per kotak ya, dari huruf 4 huruf pertama 3 huruf, kemudian 4 huruf terakhir 3 huruf ya. Untuk apa? Untuk memudahkan. Kemudian misalkan ada FT ya, fokus targetnya itu berapa kali pertemuan untuk menyelesaikan huruf hijaiyah. Tadi untuk dewasa 1 pertemuan cukup ya, paling lama 2 pertemuan. Kenapa? Langsung nyambung. Nah, setelah itu baru privat ya. Privat ketika misalkan berkelompok ya, misalkan satu kelas itu ada beragam ya, ada 6 orang, ada 10 orang, bisa juga 20 orang bisa ya, 100 orang juga nggak apa-apa ya. Kenapa? Kalau menggunakan teknologi ya. Tapi kalau misalkan ukuran kelas kan dibatasi misalkan ya, 20 orang misalkan, termasuk training juga ya. Ketika training itu bisa dipraktekkan semua. Nah, ini dengan metode seperti ini, insya Allah kita itu akan mendapatkan kemudahan juga ya. Di dalam metode As-Surasman ini wajib baca tulis. Nah, gitu. Kalau para pemirsa RTV pengen mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar ya, khususnya dengan menggunakan metode As-Surasman, maka ikuti tata cara yang disampaikan tutorial ini gitu, yaitu wajib baca tulis. Setelah klasikal, privat, kemudian
wajib baca tulis, yaitu setiap materi yang diajarkan wajib disalin. Nah, ada pengalaman saya ya, bersyukur saya juga punya murid yang luar biasa ya. Ini contohnya ya, kelebihan metode Asyur-Rasmaniyah ini. Jadi saya punya murid ya, ternyata muridnya juga sangat istimewa. Kenapa? Karena mau benar-benar belajarnya sungguh-sungguh ya. Beliau juga tentunya sebenarnya sangat populer ya di kalangan dalang-dalang Indonesia ya, karena beliau sempat menjadi ketua umum pedalangan para dalang Indonesia ya. Itu belajarnya menggunakan metode Asyur-Rasmaniyah ini ya, karena ikut aturan yang saya sampaikan, sehingga dalam waktu yang cukup singkat ya beliau baca Qur'annya alhamdulillah lancar. Dan saking semangatnya ya, satu pertemuan itu setelah selesai metode Asyur-Rasmaniyah kan langsung baca Quran. Satu pertemuan minimal berapa? 5 lembar, bahkan sampai 7 lembar bacanya, itu kan luar biasa, hampir 1 juz ya. Karena semangatnya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai materi pertama metode Asyur-Rasmaniyah, itu memahami huruf hijaiyah ya. Untuk lebih mudahnya tadi ikuti aturan ya, kemudian diulang-ulang ya. Juga untuk para pengajar ikut aturan ini, yaitu klasikal, fripad. Kemudian bagi para pemula yang belajar juga, itu coba diulang-ulang ya. Setelah melihat bacaan bukunya ini, kemudian lihat materinya, nah kemudian coba, terutama yang bacaan cicilannya itu menarik ya, silakan mau dilakukan juga, silakan ya. Alif ba ta sa, atau biasa saja juga ya gitu. Alif ba ta sa, alif ba ta sa, alif ba ta sa, jim ha kho, jim ha kho, jim ha kho, jim ha kho. Kemudian digabungkan alif ba ta sa, jim ha kho, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi pribadi saya dalam rangka membantu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang menurut riset ya, saat ini umat Islam Indonesia 65% dalam keadaan buta huruf Al-Quran. Mudah-mudahan tentunya kehadiran buku ini yang dibantu dengan RTV ya, bisa membantu bagaimana yang 65% itu disulap nanti jadi melek Al-Quran. Subhanallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.